Bang, Belajar kenapa Nabi menikah dengan anak 9 tahun itu? Loh, tadi menegur kenapa kami membahas agama Anda. Alasannya itu Itu karena oten, agama oten, oten Kristen apa? itu, khususnya kalian yang penghujat ini, itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal ajaran Nabi Iya, kalian Muhammad. itu tidak mengenal Alkitab. Eh, itu kata Alkitab itu kamu curi dari mana? Emang dicuri dari Islam? Aduh, Nah, kasihan begitu sekali dong, pendidik. jujur. Kurang kerjaan sekali. Nah, makanya jangan tipu-tipu agama. Kalau agama benar itu nggak pakai jurus tipu-tipu. Apa pula kau Nah, gunakan agama yang simbol tipu-tipu simpul itu. sampul dari kitabmu dengan sebutan Alkitab itu apa fungsinya? Untuk apa? Untuk apa Kristen Fungsi-fungsi menggunakan kata Alkitab. Alkitab? Untuk apa? Terus kenapa kalian Untuk apa? Untuk apa menggunakan kamu nama Bible? menggunakan nama lain Kalian untuk apa Al-Quran coba? untuk Bible itu? Untuk apa? Untuk apa? Alkitab aja terlebih dahulu Enggak, kok agamamu. Alkitab lagi kau sebutkan. Kenapa kau menyebut Alkitab itu buku? Dasar Buku kalian itu bukan Muhammad. Alkitab. Alkitab itu Muhammad nama haram. lain dari Al-Quran. Muhammad haram. Muhammad haram. Kebencian, kebencian, kebencian. Kamu Muhammad haram. coba kau carikan Muhammad saya haram. dalil. Coba, saudaraku, coba lembutkan hatimu sedikit. Bantu Muhammad saya, haram itu. Tidak usah saudaraku, dibahas-bahas itu. saudaraku, Penyembah Muhammad haram. saudaraku, jangan begitu, nggak bagus. Kau dilihat sama Kristen yang lain, nggak bagus gitu. Sekarang begini, bantu saya Muhammad cari haram di itu. Al-Quran. Tidak usah kau sembah Muhammad itu. Coba kau cari di dalam Al-Quranul Karim atau hadits Itu yang Al-Quran mengatakan, Nabi yang itu menikah dengan anak 9 tahun itu. yang mengatakan bahwa Nabi Dosa Muhammad haram itu, itu Bang. haram. Cari ya, saudara. Kau cari dalam Al-Quran atau di hadits Nabi Muhammad itu haram atau Nabi Muhammad itu terkutuk. Di mana itu dia Al-Quran? Nah, yang kau sembah siang malam itu Galatia 3 nomor 13. Makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Setahu kami umat Islam, yang dikutuk itu dan yang mati dalam keadaan kutuk itu iblis. Iblis yang dikutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau kita bandingkan nih antara ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kemudian umatnya untuk berlindung kepada pencipta langit dan bumi dari iblis yang terkutuk. Sedangkan ente diajarkan menyembah kepada kepada makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita di sini Kristen, dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa dia yang digantung di atas salib? Yesus. Kenapa dia terkutuk? Nabi Muhammad mengajarkan sehina-hinanya menurut pandangan 0 otak Anda terhadap ilmu Islam akan Rasulullah. Anda katakan beliau terkutuk, Anda katakan dia haram, Anda katakan dia menikah anak kecil. Tapi beliau mengajarkan umatnya untuk berlindung kepada makhluk, yaitu setan yang terkutuk. Anda yang menghina Nabi Muhammad bukan hanya malah kamu siang malam menyembah kepada sosok yang terkutuk. Jangankan nabiku, umatnya aja jauh lebih mulia daripada ente. Umatnya Nabi Muhammad menyembah kepada esensi yang maha suci dan berlindung kepada yang terkutuk iblis. Anda menyembah siang malam yang terkutuk. Level kita beda coy. Ibarat langit dan kolom kandang ayam. Jangan menghina, aku bilang. Jangan menghina. Bibelmu pasang badan. Jangan menghina. Jangan menghujat. Bibelmu pasang badan. Dan kebetulan sekali kami paham Bible. Kalian tidak. Kalian cuma jemaat. Yang di gereja disusupi apa? Doktrin, dogma, keselamatan, kasih, ujung-ujungnya perpu. Tapi kalian tidak tahu isi kitab. Yang tahu isi kitab kami yang 24 jam belajar siang malam.
Maka kalian kaget ketika kalian menghujat, kami hantam kalian dengan Bible sendiri. Kaget kan? Tambah emosi, semakin malas ke gereja. Karena emosi, jengkel, kesal. Apa yang terjadi? Niatan jahat terhadap Bang Suma dan teman-temannya. Oh, lapor. Penghujat, lapor. Penghujat, lapor. Sikit-sikit lapor. Niatan mengancam, ingin membunuh dan seterusnya. Apa itu? Padahal kalian yang memulai. Kalian yang menghujat, kalian yang menista, kalian yang merendahkan. Ada nggak di sini sepanjang tadi Islam memulai menghujat? Nggak ada. Ketika saudara-saudara berbicara mengenai alat kelamin, dalil ada. Gitu. Jadi janganlah saudara-saudaraku, saatnya diskusi emosi itu dihilangkan, menghujat itu dihilangkan. Awal 2026 sebaiknya kita berdiskusi dengan data. Keras boleh keras. Hikmah itu bukan berlemah lembut saja. Hikmah itu keras terhadap kebatilan. Itu. Jadi jangan, oh Bang Subang keras sekali. Ya memang saya keras supaya bisa kemudian suara saya yang lantang ini menerobos masuk ke kuping, tembus ke saraf-sarafmu yang kusut. Supaya kamu bisa paham tentang kebenaran. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Masya Allah, kita belajar untuk lebih baik supaya kita bisa memberikan hal yang bermanfaat dalam hidup kita ini. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fik. Seperti itu saudaraku, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan menghina, jangan menista. Umat Islam diajarkan Nabi Muhammad untuk berlindung dari iblis yang terkutuk. Anda diajarkan menyembah kepada orang yang mati terkutuk. Beda kelas kita. Kalau di Islam kesimpulannya yang terkutuk itu iblis. Kalau di kamu yang terkutuk itu yang kau sembah. Berdasarkan Galatia 3 nomor 3. Penyembah sang yang terkutuk adalah ente. Islam diajarkan yang terkutuk itu iblis. Begitu. Oke, silakan sahabat-sahabat yang lain diambil alih. Terima kasih sekali Bang Suma, penjelasannya luar biasa. Alhamdulillah. Berhubung ada tamu baru Bang Fahurozi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi betul ya, perbedaannya sangat jauh bagaikan langit dan bumi. Ketika umat muslim berlindung ya kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk, malah di mereka iblis malah jadi perlindungannya mereka. Katanya artinya menyembahi. Nah, kalau begitu silakan, ada tamu ini Om Joko. Selamat pagi. Ya, Ini swastiastu. saya ingin sebentar mau kirim Assalamualaikum kepada Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Riau. Dari Riau saya mulai mendengarkan khususnya perdebatan dengan Oten ini. Ya alhamdulillah saya ngefans sama beliau, sama Bang Juma, Ustadz Tata, banyak loh Ustadz. Saya menambah ilmu saya. Saya memang basic saya juga di pesantren. Alhamdulillah. Saya tidak memahami Bible. Bahkan saya sering naik komal-komal Kristen, tidak berani, dan langsung saya turunkan. Terima kasih banyak Bang Juma. Makasih. Adik ya, kalau saya mungkin adik anak ya, saya udah tua. Masya Allah. Ya, Teruskan ya, lagi ya. perjuangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih Amin. Bang Fahu. Amin, Mudah-mudahan Bang Amin, ya Fahu Rabbal juga Alamin, punya Bang. tugas di sana dalam perjuangannya berdakwah untuk murid-muridnya. Mudah-mudahan sehat Amin. selalu Bang ya. Amin. Bang Amin. Fahu di sana. Terima kasih. Ini ada Bang Joko, saya sapa dulu ya. Boleh turunkan saja ya, nggak apa-apa. Ya, Bapak, Oke, ya. terima kasih ya Bang. Saya turunkan ya. Ya. Bang Fahu on Joko. Oh, turun. Baik, Katika. Ika Katika. Assalamualaikum, salam budaya. Oh, salam dah. Dari mana Bang? Aku dari Lombok. Lombok. Dari Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, alhamdulillah. Wah, ini Bang pengamat datang lagi. Oke, kurang amat mungkin ya, kurang amat tepat ya. Barangkali mau menambahkan. Iya, ini kan
Ini Ya, memberanikan sebentar. Iya, sebentar dulu. Ada aturannya nih. Ika, Sahabat bintang barakallah. Lanjut. Ika, assalamualaikum atau selamat pagi. Sedih ledat omongan saya. Ini nggak jelas. Ika, lanjut lagi, pengamat. Apa yang Anda kurang puas di sini, puaskan dulu, boleh? Pengamat, lanjutkan. Apa yang Anda kurang puas? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Itu cocok. Lanjut. sebagai hidup kekal loh hadiahnya. Apabila manusia mengenal Yesus sebagai, ayo, jujur. Hayo, jujur, hayo. menjujur. Kan Anda sampaikan Yohanes 17. Ketiga yang tidak Anda pahami, ujuk-ujuk dia. Kok saya pula yang nggak paham? Makanya saya bertanya sama lo, kawan. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Keluh lidah lu kan? Lidah lu keluh disebutnya kan? begini, dengarkan. Sebetulnya tadi sudah kubacakan kitab suci tentang hidup kekal itu. Apa di situ? Tuhan atau utusan Tuhan? Kembali kubaca ya. Berani dengar? Keluh lidahnya dia. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Utus, Dan diutus. inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Udah. Supaya Hidup dari kekal. semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan di akhir zaman. Hidup Sebab kekal inilah itu. kehendak Bapakku, yaitu Hidup supaya kekal setiap itu. orang yang melihat anak Jangan ngambang. dan yang percaya kepadanya Astagfirullahaladzim. beroleh hidup yang Ya Allah, kekal, ya Karim. dan supaya aku Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya membangkitkannya Karim. pada akhir Itu zaman. sudah aku hafal, itu udah hafal. Makanya endingnya hidup kekal itu setelah mengetahui. Coba Anda yang itu lampalkan. Kalau udah hafal. Dengar. Coba. Setelah mengetahui, Kingdom, diam dulu Kingdom di mute dulu tuh. Setelah mengetahui, setelah paham, setelah mengerti, bla 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 bla. Ingat ending pernyataan Yesusnya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman, bukan hanya comot firman, seluruh firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, bukan Kristen, Bani Israel, Yahudi, bukan Roma Yunani. Sudah aku berikan segala firman itu dan mereka telah menerimanya. Apa ending iman murid-murid setelah seluruh firman diterima oleh mereka? Endingnya apa? Mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus diterima muridnya sebagai utusan Elohim atau Elohim? Baca apa kata para murid? Jangan kata murid, kata Yesus. Murid terima Yesus Kata sebagai... Yesus juga sama. Pandangan saudaraku Yesus dengan dengarkan pandangan ini saya. juga Kamu sama. itu pengamat katanya. Amati pernyataan saya. Kata Yesus, mereka semua telah menerima firman itu dan mereka percaya bahwa aku ini adalah Tuhanmu atau utusanmu. Jawab. Disebut sebagai utusan. Utusan. Berarti murid-murid Yesus angkatan pertama setelah menerima Jadi untuk seluruh apa yang perkataan harus Anda Yesus. pahami, para mualaf pahami sebenarnya, kenapa Tuhan datang ke bumi? Saudaraku yang Kenapa sedikit anak cantik, Elohim dengarkan saya. datang ke bumi selama 33 Yesus tahun. mengatakan ketika Itu seluruh yang harus murid dipahami. seketika seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sampai kepada mereka, mereka mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Murid itu paham banget dengan ajaran Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Ya Tuhan lah. Oh, nenekmu kiper. Benar-benar lah Malaikat aja kau memberi ini. kesaksian. Nih. Udah Yohanes 17 saya telah bacakan mulai. samamu. Dengar. Yohanes 17. 1 juga. Yohanes 17 kita baca nomor 8. Penyesat, pengamat lompat. Bagaimana Dengar. penyesat? Aku sesuai Kau dengan itu kitab suci, penyesat, bro.
Kau itu bukan mengamati orang-orang mualaf, kau itu mengamati lubang pantatnya waria. Sebab Aku segala mengamati para dengarkan, mualaf itu orang-orangnya dengarkan, so pintar. dengarkan. Aku bertanggung jawab atas hal itu. Bisa kutunjukkan. Dengar. Shh, dengar. Sebab segala firman, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Terus apa masalahnya di situ? Nah, Memang masalahnya iya. di kamu. Kau katakan tadi Yesus itu Tuhan, tuyul. Iya memang dia datang dari Bapak itu yang kamu tuyul nggak pahami. Sekarang murid-muridnya, Yesus menyebut aku dan Bapa adalah satu. sekarang ketika seluruh Yesus firman sudah itu ajarkan. sampai kepada murid Yesus, setelah firman seluruhnya sampai ke murid Yesusnya menganggap Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Dengar dulu. Pasal 17 tidak ujuk-ujuk ada sebelum pasal 1 sampai pasal 6. Segala firman, semuanya nggak ada lagi yang lain, tuyul. Nggak ada yang lain gimana? Segala firman itu masih ada nggak yang lain? Kalau sudah Ya, segala, Anda interpretasi Anda yang tidak tepat. lalu kalau segala itu maksudnya masih ada yang lain? Yesus masih mengajar dan seterusnya. Saya ngerti, saya paham. Anda Tapi tidak Yesus, paham di situ Yesus memaknainya menyimpulkan itu. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Bentuk kitab aku. suci penulisan memang kitab suci Nah, nggak seperti itu, bukan berarti murid-murid tidak Yesus, ada lagi firman, nggak begitu. murid-murid Yesus setelah menerima segala Kan firman Anda yang dari so pintar memahami Yesus, kitab murid-murid suci. Yesus Itu masalahnya. percaya Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Yesus menyebut dia utusan. Pertanyaan saya, menurut Yesus, murid-muridnya yang asli setelah menerima semua firman dari Yesus, muridnya percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya dia Tuhan. Teman-teman, masih bisa dilanjut Utusan. dengan Gimana orang gila sih? ini? Iya, Masih dia bisa memang orang utusan gila itu ini Tuhan dipercaya? juga. Masih bisa Bagaimana diajak bisa diskusi orang bisa? gila ini, orang sinting ini? Kan dia sebut juga. Orang sinting ini masih layakkah berdiskusi dengan kita? Oh, nggak layak lagi, alhamdulillah. Sudah jelas di situ tertulis utusan, masih bilang Tuhan. Ini penyesatan memang orang ini. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi tadi dia memakai nama Yesus sebagai Tuhan supaya menyesatkan banyak orang. Jelas-jelas segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku di situ utusan atau pengutus? Utusan. Dibilangnya Tuhan. Jadi dia itu cuman pengamat lubang pantat ayam. Bukan pengamat. Nah, Juma, aku Sebentar boleh dulu. bertanya Juma? Sabar dulu, Boleh, santai boleh. dulu. Kita sapa dulu yang lain ini. Ada Tasyafa, selamat pagi. Paginya, assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah Mamat, Ya, pagi, Cang, bro. aku Cang. Ditambah. Oke, Bentar, Bang. pertanyaan Oke, sama Joy, sabar dulu, Kace, Silakan. sebentar dulu. Sabar, tenang dulu. Oh ya, Joy Arya. Joy Arya lagi kok ngopi gitu, nggak denger. Dia itu Cang, ini nggak apa sinyalnya si Joy ini. Kalau yang terbaik ini bagus. Cuman sebelumnya ini ada tema tadi yang dibawa dengan Pak Pengamat ini tentang hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai apa. Bang terbaik, mau dilanjut? Oke, lanjut. Oke, silakan Gurunda. Diperjelas lagi. Lanjut. Ya, silakan aja jawab. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Yesus. Orang yang mengenal Yesus, menurut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Silakan. Sebagai utusan. Sebagai utusan. Berarti orang yang ke gereja menyembah Yesus itu gimana? Di mana datanya? Hari Minggu kalian menyembah siapa di gereja?
Ya menyembah Yesus. Berarti kalian tidak memperoleh hidup kekal. Gini Bang Juma, boleh saya terangkan? Ya, silakan. Oke, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 di situ, bagaimana kita mengenal Allah, sedang Allah itu kan tidak ada, betul nggak? Allah itu nampak nggak kira-kira Bang Juma? Allah itu bukan makhluk. Jadi cara Iya. mengenalnya Silakan. mengenalnya tidak seperti cara mengenal makhluk. Pahami itu dulu. Cara mengenal cincin dengan cara mengenal biji nangka itu beda. Demikian juga cara mengenal pencipta langit dan bumi itu beda dengan cara mengenal makhluk. Salahnya ente mengenal Tuhan ente dengan mengenal makhluk. Ya salah, keliru. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 31, 34, jangan lagi ada yang mengajar di antara kalian untuk mengenal aku Tuhan. Sebab aku Tuhan sudah menyatakan diriku untuk kalian kenal, baik kecil maupun besar. Jadi nggak boleh lagi orang mengajarkan Tuhan itu begini loh, Tuhan itu nggak laku lagi. Itu bukan ajaran samawi. Karena Tuhan itu menyatakan diri, bukan memperkenalkan diri. Tuhan itu menyatakan. Bedanya, Bang. Itu bedanya orang Kristen dengan orang Islam. Orang Kristen Nah, sekarang kenal yang disembah. Islam nggak kenal yang disembah. Itu Bang bedanya kita. Oke, baik. Kau kenal dengan Allahmu, kenal. Baik. Apakah kamu mengenal Yesus? Manusia Yesus, anak Maria, apakah kau kenal? Kami kenal dengan Tuhan yang kami sembah. Yesus. Yang mana Kalian Yesus kenal itu? dengan Allah, kalian. Yang mana Yesus itu? Yang mana Yesus itu yang kau kenal itu? Di Alkitab kami itu ada. Yang mana Yesus yang kau kenal itu? Coba. Aku pingin ngajak dia Kenal ngopi. dengan Allah yang Tuhan kami Yang sembah. mana Yesus Kenal. itu yang kamu Kau kenal itu? dengan Yang kau mana? sembah? Yang Kau mana? terbajat. Yang mana Yesus itu yang kau Kamu kenal? diskusi apa Tahu. mau nyerocos saja di sini? Kamu Bahayakan mau saja. diskusi apa? Ya, kamu mau nyerocos apa mau diskusi? Kristen dengan Islam. Kamu mau diskusi apa nyerocos? Gue tendang Kristen ntar kau. kenal. Islam nggak kenal. Saudaraku, kalau kau mengenal Yesus, buktikan Yesus itu sudah manusia loh. Sudah manusia Yesus itu. Kau kenal dia? Kenal. Yang mana orangnya? Coba buka kamera, tunjukkan mana fotonya. Nomor berapa sepatunya? Bajunya pakai L, XL atau apa? Manusia loh. Dan kau mengatakan kenal. Pret! Mana bisa kau hanya mengenal seorang tokoh bintang film bule. Rambutnya panjang, kalau di Afrika kribo, matanya bola, kalau di Cina matanya sipit. Mana Tuhan kau itu yang manusia itu yang kau kenal? Tidak ada. Kau baca kemudian Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan. Cuman Yesus diutus ke bumi untuk menyatakan Tuhan itu kayak mana. Makanya ketika Yesus diutus menyatakan Tuhan, apa kata Yesus? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Belum lagi Amsal 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian, yang tak terjamah oleh manusia, dan tak ada manusia yang pernah melihatnya, dan memang manusia tidak bisa melihatnya. Baginya kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa? Tidak bisa dilihat manusia, dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Dia tidak tersentuh oleh kematian, tidak ada yang bisa menjamahnya. Itu siapa? Hah? Itu siapa? Itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Pencipta langit dan bumi itu tidak memperkenalkan diri, tapi pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri akan keberadaannya. Aku memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru. Ketika engkau melihat matahari, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat siang dan malam, maka Tuhan sudah menyatakan keberadaannya. Ketika engkau melihat orang meninggal, orang lahir, maka Tuhan sedang menyatakan keberadaannya. Ketika engkau bisa punya akal, ketika engkau sadar kau ciptaan, disitulah Tuhan menyatakan bahwa dirinya ada. Jadi mengenal Tuhan itu bukan mengenal kloset. Mengenal Tuhan itu bukan mengenal ayam. Mengenal Tuhan itu dengan cara melihat alam semesta ini.
Itu kata Cuma, Yesus. kau itu kalau di ayat yang Paulus menyatakan kebenaran Tuhan Yesus, kau bilang Paulus itu rasul palsu. Oh iya memang palsu, mungkin mana? Mau saya buktikan kalau Paulus itu rasul palsu? Mau? Mau? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu setan. Nah tuh, di mana Yesus memilih Paulus? Ayo tunjukkan. Kalau kau menyudutkan Tuhan Yesus, Saya tidak pernah menyudutkan Tuhanmu. Saya menyatakan dalil, abang. Maka jangan emosi, saudaraku. balik saja orang punya Jangan emosi, makanya belajar, berilmu. Anda mengatakan Paulus itu rasul. Dalil Yohanes 6:70. Bukankah aku yang memilih? Paulus kau pakai hanya untuk menghujat Tuhan Yesus. Itu kau pakai ayatnya. Coba tunjukkan saya menghujat Tuhanmu di mana? Mendukung Tuhan Yesus. Saudaraku, jangan emosi, tenangkan diri saudara, tunjukkan kepada saya di mana abangmu ini menghujat Yesus. Silakan. Itu. Jadi kau itu bolak-balik otaknya. Yesus utusan Tuhan, otak saya kebalik katanya. Jadi kau itu hanya pakai ayat daripada Alkitab yang Katar, ditulis kau oleh- mau diskusi atau gimana Katar? Mau diskusi? Atau mau Ya, di sini mau apa kau? Bang Katar, kalau nggak bisa kontrol emosi mendingin di bawah aja. Ya, Kami mau kau berdiskusi, peliti. Bang Katar. Ya, Kami mau berdiskusi bagi secara kami baik-baik ya, Bang Katar. kau itu kita Sebentar saya juga ingin menyapa kawan kita yang baru datang. Bang Eko, Bang Eno. Iya, Bang. Saya mau. Selamat saya mau pagi Bang Eno ya. Iya, saya mau menanggapi Bang Juma tadi, tapi silakan. silakan udah nyerocos duluan. Gak apa-apa, silakan lanjut diskusi yang santun ya Bang Katar ya. Bang Katar, Bang Eno. Iya, Bang Ansor. Ya, lanjut. Santai aja, oke. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dari ciptaannya ya. Melihat matahari, melihat siang dan malam, orang mati, orang dilahirkan. Oke. Iya. Bang. Terus muncul berbagai agama nih Bang. Dan percaya semua mereka Tuhan itu mereka betul. Itu Ya. gimana Bang? Oke, baik. Semua agama mengklaim imannya benar. Semua agama mengklaim agamanya benar. Pasti itu. Orang nggak mungkin menjadi Kristen kalau tidak mengklaim imannya benar dan iman agama lain salah. Lalu apa tolak ukurnya? Iman itu benar atau salah? Level tertinggi yang dicapai oleh manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi hingga ia mampu menaklukkan bumi ini, itu senjatanya apa? Akal. Manusia bisa menerbangkan besi baja sampai ribuan ton dengan akal. Orang bisa sampai ke bulan karena akal. Kenapa giliran mencari Tuhan tidak menggunakan akal? Sekarang pertanyaannya adalah, Tuhan tidak serupa dengan makhluk versus Tuhan serupa makhluk. Akal menghantarkan kita. Kalau Tuhan serupa makhluk, makhluk itu punya kelemahan. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi. Kedudukannya, derajatnya, dari segi bentuk, dari segi pola hidup, dari segi karya. Manusia adalah makhluk yang paling tertinggi. Bisa tidak manusia itu mendengarkan jarak 3 km suara? Tidak bisa. Bisa nggak kemudian manusia itu mengetahui apa yang ada di belakangnya tanpa dia menengok? Tidak bisa. Bahkan manusia untuk mengetahui apa yang terjadi di atas kulit kepalanya pun tidak bisa. Pantaskah dia Tuhan seperti itu? Tidak pantas. Maka Tuhan tidak serupa dengan makhluk, dan Tuhan yang adalah makhluk, yang mana yang rasional? Yang mana iman yang benar? Tuhan menghidupkan atau Tuhan dihidupkan? Tuhan mematikan atau Tuhan dimatikan? Mana yang rasional? Mana iman yang benar di situ? Tuhan diperanakkan atau Tuhan yang tidak diperanakkan? Tuhan satu hakikat, satu entitas, atau Tuhan 3 pribadi? Mana yang masuk akal di situ? Karena akal adalah filter dari iman yang ada. Kristen mengatakan imannya betul, Islam mengatakan imannya betul. Apa yang betul di antara dua iman yang mengaku betul? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan iman. No, Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Berarti
Untuk mengetahui iman yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ditelaah dengan akal. Oh iya, gitu ya Bang Juma. Yes. Jadi Tuhan juga tidak bisa menggantikan dirinya dengan sesuatu apapun ya. Oh nggak bisa, itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Ketika ada Anda imani nih, Anda mengimani, ini Tuhan saya, lalu Tuhan saya menjadikan dirinya menjadi manusia. Harus diselidiki. Apakah Tuhan yang menjadi manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia? Pola akal bermain. Mana yang Anda pilih? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, kemudian dia turun ke bumi tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang rasional? Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi daging, lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Jadi gini Bang Juma. Mana yang masuk akal, Bung? Ini tolong dihargai pertanyaan saya. Oh iya. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang bukan Tuhan, atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Saya rasa bisa masuk akal aja ketika Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan seperti itu atas dasar kehendaknya sendiri kan. Salah. Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jedor. Anda tadi mengatakan bisa jadi kalau Tuhan berkehendak sendiri. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendak Yesus. Bukan atas kehendak Yesus, tapi kehendak yang lain. Berarti Yesus hanya ciptaan. Berarti masuk akalnya adalah Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah. Sahabatku, thank you, barakallahu fiik. Sahabat Andre White, thank you, barakallahu fiik. Allah memberkati antum dan keluarga. Lanjut Bang. Saya berharap Anda berdiskusi, saya berdiskusi dengan orang yang menggunakan akal. Silakan. Oke. Jadi di sini Tuhan tidak bisa menggantikan dirinya dengan apapun ya Bang. Saudaraku, Tuhan itu Maha Kuasa. Anda percaya? Iya, percaya. Anda percaya? Percaya. Bisa nggak Tuhan itu tidak Maha Kuasa? Bisa nggak Tuhan itu tidak Maha Kuasa? Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Apakah manusia itu level tertingginya adalah bisa Maha Kuasa seperti Tuhan? Apakah level tertingginya manusia? Kalau manusia biasa nggak mungkin bisa Bang. Bisa nggak Yesus? Pernah nggak Yesus mengatakan dia Maha Kuasa? Pernah nggak Yesus? Yesus biasanya nggak mengatakan Bang, dia nggak sekedar klaim. Dia mengatakan Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya betul. Ayo, apakah Tuhan yang Maha Kuasa bisa berkata seperti itu? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan oleh karena Bapa. Oleh karena Bapa. Nah, berarti, boleh nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan yang Maha Kuasa berkata seperti itu? Boleh nggak Tuhan yang Maha Kuasa berkata tidak bisa berkuasa dari dirinya sendiri? Boleh aja Bang. Ya, berarti dia tidak Maha Kuasa. Kok Anda menjilat ludah Anda sendiri? Begini kan Bang, dia kan mau menunjukkan pribadi atau entitas yang lain. Lah. Tadi yang masuk akal kan kebilang. Makanya saya katakan kepada saudara, iman orang itu masing-masing mengatakan imannya benar. Tapi yang benar-benar benar itu adalah akal yang masuk akal. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang Maha Kuasa menjadikan dirinya tidak Maha Kuasa? Sementara yang Anda fitnah menjadi Tuhan itu berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu di mana iman Anda bermain? Ketika yang Anda katakan dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Sedangkan oknum ini mengaku, aku datang bukan atas kehendakku loh. Nah. Berarti Anda sendiri yang menobatkan oknum ini sebagai Tuhan. Kenapa? Ada apa? Sedangkan oknum ini sendiri mengaku datang bukan atas kehendaknya. Ayo Bang. Udah. Jadi apa pertanyaan Bang Juma? Izin Bang. Apa tentang oknum bukan atas dasar kehendaknya sendiri kan? Ya. Lalu atas kehendak siapa? Iya, atas kehendak dari Bapa. Nah, Bapa itu Yesus itu sendiri.
Bapak bukan Yesus, Bang. Bapak Ya udah adalah- selesai. Berarti bukan yang maha kuasa menjadi Yesus. Udah. Berarti lebih benar bahwasanya pencipta langit dan bumi itu laisa kamislihi syai'. Ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa Yesus, tidak sehakikat Yesus, tidak sama dengan Yesus. sehakikat. Kalau sehakikat, nggak sama bukan berarti nggak sehakikat ya, Bang. Loh, ngerti Anda hakikat nggak? Nih, kubacakan sebuah dalil ya. Apa hakikat itu, abangku? Apa hakikat itu? Silakan. Apa hakikat itu apa? Inti. Hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, inti kan? Iya, maksudku hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya, betul? Iya, betul. Inti kan? Iya, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Iya, Bang. Oke, saya bacakan dalil kepada saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Elohim, Bang cuma minta maaf saya potong. Elohim itu kan jamak ya, seperti kami kan? Iya. Elohim itu jamak sebagaimana kemudian Al-Quran selalu menggunakan kata nahnu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat Yesus dalam hakikatnya yang sebenarnya. Dalam hakikat Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Maksudnya apa itu? Hakikat Yesus yang sebenarnya adalah sama seperti kita. Kita ini siapa, Bang? Tuhan atau manusia? Maksudnya di situ, maksudnya hidup kudus, Bang. Hidup kudus. Oh mama pandai kali lidah Anda ini kemana-mana terbang melilit. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan, dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam hakikat yang sebenarnya itu. Hakikat Yesus Anda katakan tadi apa? Tuhan. Berarti kita akan sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan gitu. 1 Yohanes 3 nomor 2. Dalam konteks ayat itu kudus, Bang. Kita akan tinggal di rumah yang sama. Yohanes 3. Ya, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Tuhan. Hah? Kita juga Tuhan? Atau Yesus adalah manusia? Yang Tuhan yang Anda maksud itu Dewa Roma. Tapi kalau Yesus itu hakikatnya manusia. Markus 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa, Bang? Sebagai lambang pemerintahan, Bang. Sebagai apa? Sebagai apa? Dia duduk sebagai apa di sana? Di surga dia duduk sebagai apa? Di surga loh. Iya, sebagai lambang pemerintahan. Oh, lambang pemerintah. Sebagai putra Allah yang ibu maha kota tinggi. dan Sebagai kecamatan. putra Allah yang maha tinggi, Bang. Dia duduk sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan, Bang. Tuhan. Nenek Mukiper. Coba kau baca Yohanes Markus 14 nomor 62. Kenapa sih kalian kompak dalam kesesatan itu? Kompak kali. Jelas sekali dikatakan Yesus duduk 14:62. Yesus duduk sebagai Tuhan kata kalian. Kenapa kompak kali kalau sudah sesat begini ya? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk. Anak manusia duduk. Anak manusia kok Tuhan? Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena yang Anda anggap Tuhan itu adalah yang di Athena, agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa bisa demikian? Karena sebelum Kristen ada di Indonesia, dia melewati meja Roma Yunani dulu. Di situ dipermak baik-baik. Ditambal yang ditambal, disulam yang disulam, subsidi disilang yang disilang. Dipretelin supaya imannya Yesus bisa seperti imannya orang Roma Yunani. Yaitu menyembah kepada dewa yang setara dengan dewa-dewa yang lain. Makanya Anda mempelintir dalil. Kata Yesus, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus mengatakan anak manusia, kalian kompak mengatakan Tuhan. Inilah. Sudah, Bang Tuma. Sudah. Emang Yesus itu anak manusia. Anak manusia sebagai apa? Sebagai yang melambang pemerintahan. Pertanyaan sama Bang Tuma. Apa nama pemerintahannya Yesus? Sama Bang Tuma. Orang jadi RT aja nggak pernah. Anda sudah mengeluarkan statement. Kami mengeluarkan Ini si CP ya? juga. Ini CP ya? Boni, siapa namanya?
MKC ya? Ya, saya MKC. Walah, pakai aja nama Pertanyaan sama Bang asli. Juma. Ngapain kok kayak gitu? Kalian kan sudah bertanya kepada kami. Izinkan kami bertanya kepada Bang Juma. Tadi Boleh? saya ditanya tentang Tuhan, saya jawab sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan itu menyatakan dirinya melalui segala penjuru dan kepada diri manusia. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Tuhan di utara, timur, selatan sama semua ya bang. Iya, kan sudah dijelaskan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tidak ada Berarti Tuhan selain boleh ada Dia kiblat. pencipta Berarti langit nggak dan boleh ada bumi. kiblat ya bang. Kata Berarti nggak boleh ada siapa? kiblat. Itu penjuru. Itu penjuru dalam ibadah, itu arah ibadah. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Engkau mau ke surga, bersujud di sana. Sujud Tentu di bumi. beribadah kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Kudus Ya. itu kan Tuhan kan bang. Betul. Betul. Ah. Betul. Terus Tuhan mengarahnya kemana bang? lah Tuhan mengarahkan untuk sujud kepada mana? Ya. Kita diarahkan kepada siapa? Sujud kepada Tuhan. Para nabi sujud beribadah ke arah mana? Ke arah kuburan atau ke arah bait suci? Bait suci. Bait suci. Bait suci. Pintar. Udah pintar ini si MKC, udah pintar. Jadi ada arah kita beribadah. Itu dalam imannya Yahudi ada arah. Iman dalam Islam ada arah. izin Kalian Bang tanpa Juma. arah. Izin Bang Juma. Kan Anda keluarga statement. Bang Juma, Izinkanlah kami. kami untuk bertanya Bang Eno. Yahudi Izin- punya arah, mereka bait sucinya ada. Kristen Oke, arahnya Bang. kemana? Tanpa arah kan? Tanpa arah yang jelas. Bang Juma, abang kan udah mengeluarkan statement. Udah, izinkanlah kami bertanya kepada Bang Juma, boleh? Silakan dengan senang hati. Oke, biar saya mengeluarkan pertanyaan juga yang sama. Pertanyaan yang sama dengan Bang Juma. Apakah Nabi Muhammad itu seorang nabi atau seorang rasul? Silahkan pakai data dan pakai dalil. Terima kasih. Oke. Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 158 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Kul ya ayyuhan nas inni rasul Allah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasuli nabiyyi ummi. Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah saya tanggapi. Udah. Di dalam yang abang bilang tadi, bukanlah seorang nabi, Bang. Tetapi di dalam surat Al-Imran ayat 144 mengatakan Muhammad itu adalah seorang rasul, bukan seorang nabi, Bang. Oh, masih begitu ilmunya, Bang ya? Iya. Dalilnya Ajaran siapa yang mengatakan Muhammad itu seorang nabi? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billah wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattaba'u la'allakum tahtadun. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Anda semakin hari semakin parah, saudara MKC. Kupikir Anda itu semakin cerdas. Anda semakin terpuruk rupanya. Ilmu Anda semakin minim. Cuma abang percaya Quran enggak? Yang kubacakan tadi itu apa? Ya Quran. Quran yang lain gimana, Bang? Benar nggak? Nabi itu apa rupanya? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Penyampai. Nah, kalau rasul? Berarti kalau rasul Muhammad bukan seorang nabi. Tunggu. Jadi Kalau nabi itu apa?
Nabi itu apa? Dikatakan oleh Nabi Al-Quran, itu apa? dalam surat Nabi Al-Imran itu ayat apa? 144 mengatakan Muhammad itu adalah bukan nabi. Di mana Tetapi dalilnya? Di mana seorang dalilnya? Di mana rasul. dalilnya? Dia bukan nabi. Di mana dalilnya? Al-Imran ayat 144 baca. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Kada khalat min qablihi rusul. Afaim mata au kutilan qad qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang alias murtad? Siapa yang berbalik ke belakang alias murtad, maka ia tidak akan mendatangkan kebaikan kepada Allah sedikit pun, mudarat kepada Allah. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di mana dia dikatakan dia bukan nabi, sementara dia disebut rasul? Anda ngerti Ya, rasul? rasul. Yang katakan nabi siapa? Rasul Yang itu apa? Siapa nabi? Yang Nih, katakan tak dia ajarin. nabi siapa? Saya ajarin. Ya, Saudara silakan. MK. Oke. Nabi itu adalah manusia yang ditunjuk menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Karena rasul tidak akan bisa menyampaikan wahyu kalau dia tidak menerima wahyu dulu. Tidak bisa disebut rasul kalau dia tidak menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu itu disebut nabi. Orang yang menyampaikan wahyu kepada orang lain itu disebut rasul. Dengan disebutnya wa ma Muhammadun illa rasul, berarti dia adalah nabi karena dia adalah rasul. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Sarjana sudah pasti SMA. SMA belum tentu sarjana. Berarti yang saya sampaikan benar nggak di Quran Anda? Ya benar, dia rasul. Ya seperti benar. nabi. Yang katakan dia nabi siapa? Yang katakan dia nabi siapa? Sekarang saya tanya samamu. Saya tanya, yang katakan dia nabi siapa? Yang Ini katakan rasul. Muhammad jadi nabi Kalau siapa? rasul itu berarti dia nabi. Ayo jawab. Jawab yang katakan dia Kamu nabi mabuk siapa? apa di sini ya? Mabuk tua kamu di sini ya? Iya, kayaknya dia Siapa mabuk yang ya. mabuk tua yang saya tanyakan Al-Quran Bang surah Juma yang kata Al-Araf. Fa'aminu billah wa rasulih. Nabi, beliau nabi. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia rasul dan penutup para nabi. Dia nabi. Kamu kok masih kok masih lebih parah ini? orang nabi siapa? Nabi Ada nggak itu. dia ngatakan nabi dia? Nabi Kapan itu. Allah Udah. Lama-lama kamu dia orang nabi? Kamu masuk di kotak hitam aja. Kamu gak ada ilmunya. Kamu masih seperti dulu, bukannya pintar malah semakin botol. Emang Malah barusan lebih KC. MKC itu dari suaranya ya. Kace. Namanya orang murtad memang semakin bodoh, semakin bahlul. Bagaimana tidak? Memangnya gitu. Oke, silakan saudara Iya. Eno, ada lagi? Yang tentang kiblat tadi, Bang. Iya, Masih tadi, gimana? tapi sama belum puas aku. Iya, gimana? Jadi ya arah kiblatnya umat Yahudi kan Yerusalem ya, Bang. Iya, betul. Arah kiblat umatnya Muslim itu di ke Mekah kan, Ka'bah kan. Iya, betul. Jadi di sini Tuhan butuh wakil ya, betul nggak? Tuhan itu mengutus utusan itu wakil, duta. Para nabi dan rasul itu utusan wakil Tuhan. Maksudnya penyampaian doa-doanya mengarah, jadi Tuhan butuh wakil kan untuk diarahkan. Tuhan memberikan aturan. Tuhan memberikan aturan di mana aturan itu harus tunduk manusia itu kepadanya. Sama seperti Yesus mengajarkan, berdoalah dalam namaku. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan manusia itu mengaku Yesus itu sebagai rasul utusan Tuhan. Sama seperti kami berdoa, kami bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad untuk mencerminkan bahwa kami ini adalah pengikut utusan Tuhan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Berbicara mengenai ibadah arah kiblat diterangkan dalam kitabnya saudara-saudara kami Yahudi, dalam kitab Bilangan, dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Keluaran, seluruhnya mengajarkan tentang arah ibadah atau kiblat. Oke?
Oke, arah ibadah atau kiblat tadi. Tuhan kan maha kuasa kan. Dia nggak Iya. seperti manusia pendengarannya. Itu kan penjelasan dari Bang Juma. Iya. Pendengarannya seperti apa nggak seperti manusia 3 kilometer Iya. aja udah didengar. Kan Iya, itu kan. Allah as-sami. Manusia Sesungguhnya kan, Allah itu maha mendengar. itu kan kalau manusia kan 3 kilometer aja atau 100 meter Yes. aja udah nggak didengar. Iya. Betul. Tapi kenapa dia memberikan kiblat arah tadi? Nah, Harusnya- untuk ketundukan manusia, untuk Oh. ketundukan. Ingat, Ketundukan manusia itu memiliki potensi. Dan potensi manusia itu tidak bisa diintervensi. Siapapun. Contoh, ketika Anda masuk ke dalam kamar, apa yang Anda lakukan dalam kamar tidak ada yang bisa mengintervensi. Tak ada bisa. Anda mau ngapain di dalam kamar itu tak ada yang bisa kemudian mengatur Anda. Oleh karena itu, manusia itu adalah makhluk yang memiliki potensi jahat, potensi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke? Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Manusia ada yang pantas mendapatkan petunjuk dan ada juga yang pantas untuk sesat. Jadi Tuhan itu kemudian cuma memberikan aturan. Nih aturan aku serahkan semuanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua kebenaran aku sudah tumpahkan ke atas muka bumi melalui utusan-utusanku. Barang siapa yang mau tunduk kepada aturanku silakan tunduk. Barang siapa yang mau ingkar kepada aturanku silakan ingkar. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Jadi Tuhan itu memberikan aturan. Kamu kalau mau menyembah kepada aku lakukan ini. A, B, C, D. Itu sebagai ujian. Ini tunduk takut kepadaku atau justru mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Ketika aku haramkan makan ini, apakah mereka lebih mengikuti hawa nafsu daripada perintahku? Itulah kenapa kita disiapkan surga neraka, untuk menjadi tempat kita kembali. Yang taat kepada aturan Tuhan ke surga, yang ingkar kepada aturan Tuhan ke neraka. Tuhan memberikan aturan, tetapi Tuhan tidak memaksakan manusia untuk mengikuti aturan itu. Silakan aja. Yang penting aku sudah kasih melalui nabiku. Makanya di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam, itu nggak ada. Berbeda dengan 28 Matius. Jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa. Kalau tidak kau jadikan berarti kau melanggar. Kalau di Islam enggak. Ajaklah manusia. Ya sudah, ajak aja. Kalau mereka mau silakan, tidak mau ya silakan, tidak ada paksaan. Uda'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia. Ya disuruh doang. Yang mau silakan, yang tidak mau silakan. Tidak seperti di kitab Anda. Jadikan. Nah, Anda tidak menjadikan kami pengikut Kristus, Anda berdosa. Itu perintah. Kalau kami hanya disuruh berseru, seru. Sampaikan, ya udah kami udah sampaikan. Kalau mereka mau mendengar silakan. Kalau kamu disuruh menjadikan, kalian harus membuat kami menjadi murid Yesus. Itu paksaan. Nggak ada bang. Loh, dalil Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Ah, itu paksaan. Kalau di Islam tidak. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik. Dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Tegas kepada yang kemudian ngeyel, keras terhadap yang zalim. Berlemah lembut kepada mereka yang membuka diri untuk belajar dengan hikmah. Itu. Tapi kalau di agama Anda, jadikan. Nah kalau kau tidak jadikan, berdosa enggak? Ya berdosa. Makanya kalian menghalalkan segala macam cara. Bible pun kalian rubah menjadi Alkitab. Theos yang adalah dewa kalian ganti menjadi Allah. Banyak. Kenapa? Karena kalian dipaksa untuk menjadikan kami menjadi pengikut. Kalian memaksa. Jadikanlah gelas ini menjadi cangkir. Wajib kau jadikan. Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Wajib. Kalau kau tidak jadikan berarti kau berdosa. Nah itu, makanya kalian itu melakukan segala hal demi untuk menjadikan kami sebagai penyembah Kristus. Maaf, sorry lah, kami berakal dan tidak bisa terdoktrin oleh ajaran seperti itu. Oke? Ingat saudaraku, Bilangan 35:2, Kejadian 35:2, kemudian Keluaran 40 nomor 30, Keluaran 40 nomor 32, 1 Samuel 2 nomor 26, itu semua adalah dalil bagaimana kaum terdahulu memiliki arah ibadah, sujud menyembah, menghadap ke kemah pertemuan atau ke Baitel atau ke Baitullah atau
El atau Bait Eloah. Jadi Tuhan menyuruh menyembah kepada arah atau kiblat, baik Bukan menyembah kepada arah, menyembah kepada Allah dengan petunjuk arah yang sudah diberikan. Gitu. Berarti Allah menggantikan dirinya dengan yang lain ya, Bang? Hah? Coba Anda baca Kejadian 28 nomor 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 31:45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Kejadian 28 nomor 22 dan seterusnya. Itu bukti bahwa nabi-nabi terdahulu menjadikan batu sebagai tugu di dalam beribadah, arah ibadah. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapati engkau dengan berniat yang jahat. Nomor 14-nya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atas tugu tersebut. Sudah menjadi tradisi agama langit. Begitu, Bang. Tuh bukan seperti kalian menyembah. Gitu. Oh, jadi gitu ya, Bang. Jadi Tuhan bisa gitu, dalilnya begitu kayak mana? Oh iya. Bisa digantikan dengan batu ya, sama kalau kita menyembah batu berarti kita menyembah Tuhan gitu kan, Bang? Geleng lagi. Orang gila. Yang menyembah batu itu kamu. Kolose 2 nomor 9 itu betul. Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu, kau yang menyembah batu. Dibilang arah ibadah kok nyembah batu, piye to, Mas? Kan arah berarti ibadah. aku menyembah batu. Iyalah, batu di situ. Oh, ya aku penyembah batu. Kan abang sendiri yang baca tadi kan, lalu didirikannya batu dari tugu. Kan itu batu kan, bukan Tuhan kan, Bang? Ya, dia sembah nggak itu batu? Dia sujud di depannya berarti nyembah lah, Bang, kan? Kan gitu. Kamu kan, sujud di depan gereja, di depan pendeta yang ada batu sagar, berarti kau sembah pendeta? Enggak. Enggak. Kau dalam gereja menghadap ke rumah penduduk. Di situ ada toilet. Kau menyembah toilet? Ya, kita semua manusia gitu kan, kalau menghadap palingan ada toilet depan, Bang. Berarti kau menyembah toilet? Hah? Menyembah toilet itu, Bang. Nyembah toilet. Oh, kamu di gereja nyembah toilet. Iya, beleng. Oke. Silakan Anda istirahat, Anda di bawah. Enggak layak diskusi dengan saya. Turun. Silakan saudaraku, saya menghargai Anda, silakan. Gila boleh, tapi jangan ngajak-ngajak. Oke? Gila boleh, tapi jangan ajak yang lain. Anda aja, kami nggak ingin gila. Bang Mak, mau diskusi atau mau report di sini? Diskusi. Ya, Bang Juma. Benar kata Bang Kucang. Komalnya ini tempat orang-orang sinting dari sebelah kumpul di sini. Betul. Linda Dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Semuanya, sahabat Eca dan yang lainnya. Sempat disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti aku manggil apa nih, Bang Juma atau Nur Alim? Panggil saya Paulus. Nggak layak, Bang, itu kayaknya malah penghujat, soalnya dari kemarin menghujat terus dah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sahabatku Bang Ansor, salam kenal. Saya salut sama antum. Teman-teman yang lain, saya pamit untuk di sudut. Saya ada kegiatan, ada undangan teman-teman. Saya di sini sambil nyimak. Sekali-sekali kalau misalnya ada hal yang kredit, baru kita tampil lagi. Sahabat Kiko Chat, barakallah fik. Semoga berkah untuk antum dan keluarga antum. Penyakit antum diangkat, usianya dipanjangkan, urusan antum yang baik-baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.